Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue dapat invitation spesial untuk memperlihatkan salah satu produk terbaru dari Mitsubishi. Di samping gue, kali ini ada New Xpander. Banyak banget yang berubah dari New Xpander yang terbaru kali ini. Apa aja sih perubahannya? Coba kita lihat satu-satu. Kita bisa ngelihat dari bagian depan mobil New Xpander ini. Kita kelihatan yang pertama adalah dari bentuk lampunya. Bentuk lampunya sih sudah berubah. Udah nggak cuman kotak aja, tapi terlihat lebih sangar sedikit gitu. Nah, yang menariknya, ini juga cuman bukan LED biasa, tapi ini juga LED proyektor. Dan berikutnya kalau kita ngelihat grillnya ini berubah bentuk. Yang menariknya juga tempat plat nomornya berubah. Yang tadinya ada di tengah, menutupi kisi-kisi buat udara masuk, udah pindah ke bagian bawah bumper. Sebenarnya ini jadi lebih bagus sih, karena harusnya udara lebih banyak masuk ke dalam radiator, jadi harusnya bisa jadi lebih kuat. Dan yang paling penting dari bumpernya, kita bisa ngelihat overallnya semuanya berubah bentuk. Jadi bisa dibilang ini bukan kayak Xpander facelift sih, tapi ya bisa dibilang facelift juga. Bingung kan lo? Sama, gue juga bingung. Dan kalau kita ngelihat velgnya, yang digunakan kali ini adalah ring 17, naik 1 inch dari sebelumnya. Dan menyebabkan ground clearance-nya lebih tinggi 15 mm, yang tadinya 205, sekarang menjadi 220. Jadi bisa diajak kemana aja. Dan kalau kita ngelihat side skirtnya, ini perubahan bentuknya tuh benar-benar kelihatan berbeda. Jadi lebih menarik kan? Yang menariknya, di bagian belakang New Xpander ini banyak banget yang berubah. Mulai dari bagasinya, ya kita ngelihat bentuk bagasinya tuh udah berubah, lebih keren. Dan seperti lampu depan, lampu belakangnya pun juga LED-nya sudah berubah bentuk. Jadi nyalanya tuh lebih keren gitu. Jadi benar-benar lebih modern. Nggak cuma di bagian bagasi juga, tapi juga di bagian bumpernya. Bagian bumpernya ini sudah melakukan perubahan daripada versi sebelumnya. Dan yang menariknya, ini tulisan yang Xpander dan Ultimate biasanya ada di atas, tapi sekarang ada di bawah. Gue nggak tahu sih kenapa, tapi menurut gue takutnya kalau orang dari belakang ngedim, cahayanya mantul balik ke mata orang. Nggak ada yang gue bercanda. Satu lagi perubahan yang menurut gue lumayan berbeda. Mata kucingnya, ini kan fungsinya untuk kalau misalnya kita ngedim dan di belakang kita ngedim dan ngelihat ada lampu gitu, in case lampunya rusak gitu kan. Dan di New Xpander ini ada sedikit kelebihan yang menurut gue lumayan ngebantu, karena ini udah berubah untuk ngebuka pintu bagasinya nggak manual lagi, ada elektrik, jadi kita tinggal pencet aja. Di bagian dalam New Xpander ini, menurut gue ini banyak banget perubahannya, dan menurut gue ini salah satu perubahan yang paling masif dilakukan oleh Xpander. Ini benar-benar sangat berubah. Gue senang banget sama perubahan di setirnya New Xpander ini. Ini benar-benar setirnya tuh berasa sporty banget, gripnya juga kayak lebih mewah gitu loh. Keren deh. Nah, kalau kita ngelihat juga, di sini stitch-nya udah bukan cuman plastik, tapi ini udah ada padnya juga beneran. Dan ini juga jahitannya tuh kalau kalian lihat, ini bener-bener kayak mobil mewah gitu loh, bener-bener terjahit dengan baik gitu. Warna interior New Xpander kali ini bener-bener gue harus bilang ini total banget, keren banget. Karena apa? Karena warnanya di sini ada perpaduan antara beige dan warna black. Terlihat sangat mewah. Gue bener-bener ngelihatnya itu perpaduan warna itu bener-bener ngebikin Xpander kali ini tuh jadi jauh lebih mewah daripada sebelumnya. Banyak lagi perubahan yang terjadi di dalam interiornya ya, bagian interiornya. Yang pertama gue lihat adalah electric parking brake. Nah, ini tuh biasanya tuh ada di mobil-mobil yang ya bukan mobil LCGC sih ya, tapi kali ini perubahan ini menurut gue merupakan satu step lebih maju yang dilakukan oleh Xpander. Selain itu juga ada auto hold-nya juga, jadi kita nggak perlu takut lagi kalau ditanjakan. Nah, buat teman-teman nih yang suka nanjak susah, fitur ini fitur yang paling menarik untuk teman-teman cobain.
Dan kalau kita ngelihat head unitnya, perubahannya juga sangat signifikan, naik 1 inch dari sebelumnya, dari 7 inch menjadi 8 inch. Konsol tengahnya Mitsubishi New Xpander ini semakin lebih lebar. Kalau bisa kita lihat nih, ini lebih gede banget ya, tangan gue aja bisa masuk segini. Dan banyak banget celah-celahnya juga nih. Di sebelah kanan sini bisa buat naruh handphone biar nggak kelihatan. Tapi di konsol tengah ini benar-benar jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Nah, yang terlihat bedanya lagi adalah display dari pengatur AC. Ini sekarang udah berubah menjadi digital. Kalau yang sebelumnya itu masih analog, tapi sekarang ini udah menjadi digital. Dan ada satu fitur yang menarik, itu adalah armrest yang baru ya. Kalau kita buka, ada tempat buat tisu di sini. Jadi sangat efisien, kita nggak ngelihat lagi tisu berantakan di jok-jok kita. Ini bagus banget sih, salah satu fitur yang menurut gue futuristik. Gak cuman traction control, tapi sekarang ada auto start off engine. Jadi kalau misalnya kita lagi macet-macetan, dia akan mati sendiri mesinnya. Udah kayak mobil-mobil yang berteknologi canggih. Nah, kalau misalnya ada satu fitur lagi yang belum gue sebutin, itu adalah speed sensor door lock. Dalam artian apa? Kalau kita lagi jalan, kita lupa buat kunci pintu, dia akan otomatis terkunci sendiri. Di New Xpander kali ini, perubahan yang paling penting adalah perubahan dari New CVT Transmission. Jadi CVT-nya ini udah menggunakan sistem yang baru, kita berasa kayak bawa mobil yang punya 8 speed atau 8 gigi. Dengan adanya New CVT, itu ngebikin mobil ini lebih efisien, means itu menjadi lebih irit. Ada satu hal yang menarik dari New Xpander kali ini. Kalau gue tutup pintunya, di dalam ini jauh lebih kedap dibandingin daripada Xpander yang sebelumnya. Karena apa? Karena banyak material di sini yang bikin jadi suaranya menjadi lebih kedap. Kita masuk ke bagian belakang. Nah, ini juga menarik karena gue ngerasa ini jauh lebih luas dibandingkan dengan Xpander sebelumnya. Tapi ini mungkin perasaan gue aja. Dan kita bisa ngelihat salah satu fitur baru di sini, adanya armrest di kursi belakang. Ini salah satu fitur yang menurut gue Mitsubishi keren banget ciptain ini, karena ya selain juga bisa buat naruh tangan, dan ini bisa ada cup holdernya juga di sini, jadi bisa naruh minuman di sini. Ya kalau misalnya kita lagi pergi-pergi dan lagi pengen drive thru, bisa taruh minumannya di sini. Dan selain itu juga gue senang banget karena di sini ada 2 port USB-C dan USB biasa. Kita bisa charger di mobil tanpa harus ada charger mobil. Ini salah satu fitur yang menurut gue Mitsubishi keren banget keluarin juga, karena semuanya sekarang apa-apa serba smartphone dan sangat dibutuhkan untuk charger seperti ini. Nah, kalau misalnya kita ngelihat di samping gue ini adalah 7-seaternya ya, tambahannya. Tapi yang menariknya adalah kalau ini kita tutup, dia bener-bener flat. Gue bisa tunjukin ke kalian, ini gue tutup. Jadi kalau kita mau bawa barang apa aja di sini tuh nggak ada kayak menuin tempat gitu loh. Jadi kelihatan flat banget nih 7-seaternya. Dan nggak cuma New Xpander aja nih yang berubah, tapi juga Xpander Cross. Penasaran nggak? Abis ini gue akan berubah ke Xpander Cross. Xpander Cross. Nah, ini dia. Apa aja yang berubah? Kalau misalnya tadi kalian udah ngelihat New Xpander, banyak banget perubahannya. Dan apa sih yang berubah di Xpander Cross? Kalau kalian bisa ngelihat di sini, grillnya sangat berubah. Berubah warna sih, tapi warnanya jadi kelihatan jadi lebih keren dan jadi lebih galak kalau misalnya kalian lihat. Nah, kalau misalnya Xpander Cross sebelumnya itu di sini adalah warna abu-abu dan warnanya agak matte, di sini lebih ke metalik. Satu perubahan yang menurut gue ya perubahannya berubah banget ya, karena yang tadinya warnanya matte jadi warna metalik.
Nah, sedangkan di Expander Cross ini bener-bener perubahannya di interiornya, warnanya itu ada two tone. Kalau bisa kalian lihat nih, ini di door trimnya ada warna hitam dan warna blue navy. Dan gak cuman itu aja, di warna interiornya pun juga sama, berubah menjadi dua warna ya. Kalau kita lihat di sini ada ala-ala kayak karbon gitu juga di tengahnya sini. Dan menurutku ini salah satu perubahan yang menarik ya di Expander Cross kali ini. Dan menariknya di Expander Cross kali ini, perubahannya nggak tanggung-tanggung nih di head unit. Dari yang tadinya 7 inch, sekarang menjadi 9 inch. Ini gede banget, guys. Nah, itu dia tadi gue udah ngebahas tentang the new Expander dan juga Expander Cross. Banyak banget perubahan dari sebelumnya. Itu bener-bener salah satu perubahan yang menurut gue kali ini faceliftnya Mitsubishi nggak tanggung-tanggung, ngebikin Expandernya terlihat jauh lebih mewah dan lebih pintar. Ya pokoknya itu aja yang tadi gue kasih tahu ke kalian. Banyak banget fitur yang udah gue jelasin ke kalian tentang si new Expander dan new Expander Cross. Bagaimana menurut kalian? Nah guys, gue rasa segitu dulu kali ini gue nge-review singkat tentang Mitsubishi New Expander dan Expander Cross. Terima kasih buat Mitsubishi karena gue menjadi salah satu orang pertama yang bisa ngelihat langsung dan nge-review langsung mobil yang baru banget akan di-launching. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik? Karena kalau gue sangat tertarik. Segitu dulu, nggak bosan-bosan gue ngingetin untuk tetap berhati-hati dalam berkendara, dan adios.